Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. So Sagittarius, ini adalah pesan untuk kalian di bulan September. Tanpa berpanjang-panjang, kita buka saja apa pesannya. Thank you. Thank you. This one? Okay. Thank you. Oh, ini duluan, ini. And this one. And this one. Oke, Sagittarius yang nonton ini. Hai, oke, banyak. Ya sudah, kalau banyak saya bacain aja satu-satu ya. Oke, Sagittarius. Ini overall untuk 1 bulan, nanti yang di bawah per minggunya. Ada King of Spring dan ini adalah energi kalian, energi api Sagittarius. A financial windfall, your leadership skill are needed now, unexpected supporter of your cause. Oke, ada masalah finansial, tapi bukan berarti masalah yang rumit yang harus kalian hadapi. Tapi ini justru masalah finansial yang membutuhkan kejelian kalian dalam menghadapinya. Dan kalian bisa menghadapinya. Don't worry, saya lihat kartu-kartu yang lain apakah mendukung? Iya. So, masalah finansial di bulan September bisa dihadapi oleh kalian para Sagittarius. Good ya, thanks God. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rilis. Apa yang perlu dirilis, apa yang perlu dilepas. Let go of the past, an ending that makes way for new opportunities, time to move on. Untuk kalian para Sagittarius yang belum bisa move on dari apapun juga, saya nggak bilang soal relationship aja, tapi juga bisa misalnya move on dari kegagalan ya. Pernah gagal, terus nggak bisa move on, terpuruk aja di situ. I don't think so. Kalian para Sagittarius tidak seperti itu ya. Kalian cukup tegar, kalian cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. So kalau ada masalah di bidang mungkin percintaan atau pekerjaan atau apapun itu seharusnya di bulan September udah nggak kalian pikirin lagi, yang lewat-lewat itu sudah selesai dan silakan diselesaikan. Karena bulan September itu yang terjadi, kalian harus melepas apa yang bukan buat kalian dan percaya bahwa yang buat kalian akan datang. Oke? Lanjut dengan Unity. Apa yang perlu disampaikan di sini? Do the right thing for the right reason. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Oke, para Sagittarius tercinta. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan benar untuk alasan yang benar pula. Compare traditional versus new approaches to see which work for you. Spiritually minded community. Oke, begini ya Sagittarius. Bulan September adalah bulan yang tepat maaf, untuk kalian untuk menimbang-nimbang cara mana yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian. Apakah secara tradisional atau secara modern. Sebenarnya itu bisa di-combine, itu bisa disatukan. It's up to you. Sagittarius, terserah kalian maunya kayak gimana, silahkan aja. Yang jelas kalau hal itu tunggu, apa yang terjadi? Oke, gini, Sagittarius, September ada satu kasus atau ada satu hal yang menuntut kalian untuk merubah mindset kalian. Mungkin yang tadinya kalian ngerasa, aduh ini nggak sebenarnya kayak gini ya, harusnya dilakukan secara baru gitu, tidak secara old fashion gitu. Itu membingungkan kalian. Kalau itu yang terjadi, pesannya adalah compare aja kalian mau lakukan secara baru atau secara
tradisional, itu terserah kalian. Tapi yang jelas bulan September menuntut kalian untuk berpikir ulang apakah itu akan tetap mengikuti cara lama atau cara baru. Oke? Dihubungkan aja dengan apapun yang terjadi dalam hidup kalian, karena orang per orang pasti beda-beda, dan saya harus selalu mengingatkan bahwa bacaan ini adalah general, bukan personal reading. Oke, so jangan baper. Tapi saya rasa orang-orang Sagittarius nggak pernah baper ya. Oke, ada Ten of Autumn. Ini adalah energi tanah, biasanya bicara tentang duit, uang ya. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Oke, so untuk kalian para Sagittarius, dimanapun kalian berada, bulan September adalah bulan yang tepat untuk ngumpulin duit, ya, ngumpulin cuan, ngumpulin yang berhubungan dengan keuangan, financial, dan jangan hambur-hambur ya. Lebih baik diinvestasikan untuk hal-hal yang baik, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kalian cintai. Oke, lanjut dengan Seven of Winter, dan ini adalah energi udara. There is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Sebagian dari kalian yang berzodiak Sagittarius di bulan September nggak bisa move on. Tadi suruh move on ya di kartu yang ini. Disuruh move on. Ini terjadi karena sebagian dari kalian nggak bisa move on dari apa yang sudah terjadi. Saya nggak ngomong soal relationship aja, masalah percintaan aja, tapi juga bisa masalah yang lain yang berhubungan dengan karir, bisnis, dan keuangan. Oke, lanjut dengan Five of Autumn, dan ini tentang Pentacles lagi, tentang keuangan lagi. Reach out to other for assistance, poor timing for career change, feeling challenged by money issue. Oke. Dari depan sudah dibilang akan ada masalah keuangan, walaupun bisa kalian atasi ya. Kalau perlu ya minta bantuan, kalau perlu ya kan. Dan September adalah bukan bulan yang tepat untuk berganti karir, ganti kerjaan, jangan dulu ya. Oke. Lanjut dengan Two of Summer, dan ini adalah energi air, biasanya tentang cinta-cintaan. So, bacaannya si Sagittarius di bulan September lumayan lengkap ya. Ada keuangan, karir, ada juga tentang percintaan. Oke. Falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Oke, yang punya masalah tentang percintaan sudah selesai atau mau mulai di bulan September boleh, oke. September ceria ya, jadi September bisa menjadi bulan yang baik untuk memulai sebuah hubungan kalau memang sudah kalian selesaikan di bulan sebelumnya. Memulai yang baru boleh, berkomitmen dengan yang baru bisa, ketemu orang baru ya, hopefully bisa. Kita lihat kartu-kartu selanjutnya ya. Oke, itu overall bacaan di bulan September. Kita lihat per minggunya ya, saya pakai ini ya, Reader White Tarot untuk yang selanjutnya. Sebentar sayang. Thank you my dear. Ini buat awal bulan. I need one more. Thank you. Oh, two more. Okay. Thank you. Dan ini untuk minggu kedua. Thank you, my dear. Thank you. Okay. To give me one more card. Okay, thank you. Right. Minggu pertama bulan September ada Page of Pentacles. Ya, tentang keuangan yang agak-agak mengkhawatirkan. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa meneruskan apa yang sedang kalian usahakan. Intinya jangan give up sama yang sekarang, karena kalau mau ganti kerjaan atau ganti bisnis juga
sulit ya di bulan September. Lebih baik jangan, tunggu aja. Tunggu sampai kapan Mbak Lucy? Tunggu sebentar. Akhir tahun boleh? Oke, akhir tahun. Gak apa-apa ya, sabar sedikit ya. Karena kalau dilihat secara nyata aja dunia memang masih bermasalah ya tentang perekonomian di negara kita terutama. Oke, so untuk perekonomian atau cuan atau duit jangan dulu berganti di bulan September. Kerjakan apa yang kalian sudah kerjakan pada saat ini. Jadi terusin aja dulu apa yang sudah dikerjakan, nggak usah mikir untuk untuk ganti gitulah ya. Oke, itu aja dulu. Lanjut dengan Knight of Pentacles sih, masih banyak yang harus kalian buru, harus kalian jalani, harus kalian usahakan, iya, usahakan yang udah ada aja katanya. Yang udah ada aja diusahakan, jangan mikir untuk ganti yang lain. Untuk urusan pekerjaan, untuk urusan karir, bisnis. Oke, yang ada aja sekarang. Kalian ngerjain apa itu aja. Karena belum saatnya untuk pindah jalur atau pindah karir atau pindah kerjaan, nggak kayak gitu. Yang sekarang aja, oke? Yang sekarang aja diusahakan. Baik. Ada The High Priestess di bulan September. Untuk kalian yang kemarin-kemarin masih agak abu-abu atau buntu atau bingung, ini arahnya mau dibawa kemana dan lain sebagainya, itu mulai terungkap di bulan September dan banyak hal yang kalian tadinya nggak tahu, terus jadi tahu gitu. Kemudian itu menuntut juga ke jadi di sorry ya Sagittarius. Beberapa dari kalian ya, oke, nggak semua ya, saya nggak mau bilang mau menghakimi semua, nggak lah ya, nggak semua. Oke, beberapa Sagittarius telah membuat satu keputusan yang salah di bulan sebelumnya dan itu berimbas di bulan September. Dan kenyataan itu mulai kalian sadari, kalian akhirnya mengerti gitu tuh di bulan September justru. Kemarin mungkin masih ketutup sama emosi, sama entah apa yang ada di dalam pikiran kalian, so emosi jiwa dan lain sebagainya yang membuat kalian agak sedikit menutupi masalah itu dengan berkata bahwa it's okay, baik-baik saja, padahal nggak begitu. Oke, sorry. Pesennya kayak gitu ya, jadi kalau emang tidak sesuai dengan kalian jangan ngambek, jangan marah. So, oke, buat saya sih sebenarnya tingkatin aja spiritualitas kalian dan balik lagi ya yang mungkin kemarin lupa berdoa, lupa beribadah, itu dilanjut ya. Tidak mesti apapun agama atau kepercayaan kalian, saya nggak ngomong tentang itu. Yang saya bicarakan adalah hubungan kalian dengan Sang Pencipta apapun itu. Oke. Banyak hal yang terungkap di bulan September, tapi pesannya adalah ya udah terima aja. Itu adalah kesalahan yang kalian lakukan kemarin gitu. Gak usah nyalahin orang, gak usah nyalahin keadaan, itu yang terjadi, my dear. Ada Four of Pentacles dan Five of Pentacles yang terbalik. Oke. Ini yang terjadi ya, yang kemarin sebelum September itu adalah kalian terlalu mengekip apa yang kalian punya sampai kalian lupa untuk berbagi apapun itu. Boleh bidang keuangan, boleh bidang yang lain. Yang kalian lupa adalah Sagittarius, semakin kalian memberi sebenarnya akan semakin kalian akan mendapatkan feedback balik yang luar biasa. Jadi apapun yang kalian berikan itu akan kembali dengan
berlipat ganda gitu. Jadi kalian kemarin-kemarin itu lupa untuk memberi, lupa untuk berpikir bahwa kalau memberi itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah kalian akan mendapatkan feedback yang lebih gitu. Jadi kalian kekepin aja apa yang kalian punya ya, kalian lupa berbagi gitu. Jadi akhirnya September mulai kelihatan bahwa yang kemarin kalian pegang erat itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Dan itu yang terjadi sehingga kalian agak sedikit tidak nyaman, agak sedikit stres dan mikir kok jadinya begini gitu. Tapi ya Sagittarius, please jangan menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, karena ini yang saya lihat adalah pure keadaan yang kalian buat sendiri sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, dan itu terlihat di bulan September, terbuka di bulan September. So ya itu yang terjadi. Tidak resonate untuk semua tentu saja, tapi untuk sebagian dari Sagittarius. Oke, minggu pertama. Minggu kedua ada The Star, mulai terlihat ada sedikit pencerahan, sedikit, tidak banyak. Karena kartu-kartu selanjutnya di minggu kedua bulan September itu lumayan membuat kalian agak tidak nyaman dan berada di situasi yang agak sulit, tapi dimulai dengan ada pencerahan di satu bidang, tapi di bidang lain memang cukup challenging ya, cukup menantang karena ada Eight of Sword-nya terbalik ya. Mulai ada pencerahan karena kalian sudah bisa menyadari bahwa ya udahlah, ini udah terjadi, ya udah, ini kesalahan saya, ya udah gitu. Jadi nggak terlalu kalian pikirin banget ya. Oke, minggu kedua it's okay, tapi di minggu kedua juga ada Three of Swords, ada oke. Kalau di bidang percintaan, Three of Swords adalah orang ketiga ya, ada cinta segitiga, something like that. Kalau memang tentang percintaan itu yang terjadi, nggak usah khawatir berpikir bahwa oh berarti si dia yang bersama saya akan selingkuh. Nggak gitu sih sebenarnya ya. Three of Swords nggak selalu tentang perselingkuhan, enggak, tapi ini juga bisa tentang campur tangan dari pihak ketiga yang membuat kalian tidak nyaman gitu. Nggak cuma soal percintaan gitu, tapi ya lebih baik kalian jujur aja, kalian maunya gimana kepada orang ketiga tersebut. Kalau memang tidak nyaman buat kalian, bilang saja, biarkan kalian sendiri yang menyelesaikan masalahnya atau apapun itu, jujur aja seperti itu ya. Karena orang ketiganya tuh nggak melulu tentang wanita lain atau pria lain, tapi bisa juga tentang keluarga, orang tua, adik kakak, teman, sahabat, dan yang intinya adalah mungkin kepo dengan hidup kalian dan ingin turut campur. Kalau itu memang tidak membuat kalian nyaman dengan keadaan itu, ngomong aja. Oke, Sagittarius, jangan dipendam sendiri. Lanjut dengan Page of Sword. Tadi Page of Pentacles yang terbalik, tapi Page of Sword-nya tidak terbalik. So kalau kalian ngerasa bulan-bulan sebelumnya itu bikin emosi, bulan September masih ada emosi yang kemarin itu lanjut di bulan September, dan itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Tapi juga sebagian dari kalian percintaan, atau ada juga yang dua-duanya, bahkan sedikit sekali yang dua-duanya. Kebanyakan dari kalian masih ngurusin karir, bisnis, dan keuangan. So mungkin ada masalah di pekerjaan kalian dengan coworker atau atasan kalian. Nggak lihat atasan sih, kayaknya si coworker ya, teman kerja ya. Ada masalah dengan teman kerja kalian, Sagittarius. Oke, well, saya akan buka kartu yang lain untuk minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Apa pesannya?
diambil yang baik-baik aja ya pesannya. Semoga ada yang bisa menjadi mungkin jawaban atau pencerahan. Saya nggak bilang ini harus diikutin. Oke, minggu ketiga terbalik semua ini kartu. Minggu keempat, oke, saya bolak-balik aja takutnya nanti. Oke. Minggu keempat, thank you. High Priestess lagi di jalur yang sama. Oke, fine. Ada Six of Wands yang terbalik. Kesuksesan yang kalian nantikan di minggu ketiga belum ada titik terangnya. Oke, sepertinya di minggu kedua terlihat ada pencerahan, tapi tidak seperti yang kalian inginkan. So di minggu ketiga itu juga nggak kejadian. Ada King of Sword-nya terbalik. So tadi kan saya bilang banyak mungkin ada masalah dengan teman kerja, rekan kerja gitu ya, rekan bisnis juga, dan kelihatannya berlanjut dengan berimbas ke yang lainnya, mungkin akhirnya ke atasan atau apapun, atau orang yang berbisnis dengan kalian juga bermasalah. Wow, di minggu ketiga agak berat ya, Sagittarius, siap-siap aja untuk tidak terlalu stres ya, bisa diurai satu-satu, jangan khawatir karena ya namanya hidup naik turun lah ya, nggak mungkin terus bagus gitu. Karena ada juga tuh of one yang terbalik, kalian mulai mempertanyakan, sorry, apakah pilihan kalian untuk masa depan ini udah bener atau enggak, pilihan pasangan, pilihan pekerjaan, pilihan kalian pertanyakan itu karena sebagian dari kalian bahkan sudah memutuskan sebulan sebelum September gitu. Baik itu diselesaikan secara langsung atau masih abu-abu. Oke. Yang jelas September itu makin terasa apakah itu pilihan yang tepat atau enggak, itu yang kalian pertanyakan sendiri. Kemudian ada The Moon tapi terbalik di minggu ketiga. Ya agak stres memang, tapi kalian bisa mengatasi itu, so don't worry. Banyak masalah yang bikin stres tapi bisa diatasi lah ya. Siap-siap aja, minggu ketiga itu agak berat. Oke, so minggu keempat ada Mercury retrograde di tanggal 27, mulai di tanggal 27 September sampai 20-an Oktober. Nanti saya lihat lagi buat bacaan khusus Mercury retrograde deh. Oke, ada Ace of Sword, kalian mengembalikan power kalian atau diri kalian untuk memimpin hidup kalian dikembalikan di minggu keempat sih. Saya bilang kan minggu ketiga memang agak stres, tapi minggu keempat balikin lagi aja kekuatan kalian untuk menghadapi semua ini. Ada Knight of Pentacles lagi. Ada kesempatan yang bisa kalian kejar untuk keuangan. Knight of Pentacles-nya 2 di jalur yang sama. So, strong message di minggu pertama sampai minggu keempat. Usahakan terus keuangan kalian. Jangan mencela-mencela ke kanan ke kiri. Yang kalian sedang upayakan sekarang itu aja yang ditekuni. Oke? High Priestess-nya juga muncul di jalur yang sama High Priestess yang satu. So, diingetin lagi ya untuk kalian para Sagittarius yang udah lupa-lupa, mungkin ibadahnya bolong-bolong, so itu lagi ya, karena kalau nggak begitu kalian nggak punya kekuatan untuk meneruskan segala sesuatunya, karena bulan September lumayan berat dan banyak hal yang terbuka yang tadinya kalian nggak kira sama sekali, pada akhirnya kalian tahu bahwa kejadiannya begitu ya, ternyata gitu ya. Dan itu terjadi di bulan September. Dari mulai awal sampai akhir mirip-mirip nih gitu ya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti dari awal minggu sampai akhir minggu bulan September. Oke? Ada The Hangman, pada akhirnya ini adalah kartu terakhir di bulan September. The Hangman itu adalah keadaan di mana kalian ya udah pasrah aja, nggak bisa kemana-mana juga kok gitu.
Tapi The Hangman juga bukan hal yang menyakitkan atau membuat kalian putus asa atau nggak enak dengan situasinya, karena ya emang kalian juga kalian tuh para Sagittarius bukan orang yang penuh drama ya, nggak ada drama. Kalau orang-orang Sagittarius mah to the point aja gitu. Dan untuk kalian tahu bahwa sebenarnya bagus-bagus aja nggak ada drama kayak gitu, tapi juga kadang-kadang diperlukan ya sensitivitas kalian, perasaan kalian untuk menghadapi semua ini. Pada saat bulan September yang agak sedikit stuck, diharapkan kalian tetap aja menjadi kalian gitu, jadi diri sendiri aja. Tapi itu yang terjadi lah, kalian cukup kekeh, cukup keras kepala untuk menghadapi segala sesuatunya, my dear Sagittarius. So kalau memang stuck karena keadaan, ya udah, kalian juga tahu itu nggak akan kemana-mana. Kalau stuck ya tidak akan bisa jalan juga kalau semesta tidak memberi jalan. Kalau memang belum jalannya dari Tuhan, ya udah sadari aja seperti itu. Oke, so overall bacaannya di bulan September adalah yaitu yang pertama masalah keuangan, masalah percintaan. Kalau mau dimulai baru ya nggak apa-apa, karena sebagian dari kalian sudah menyelesaikannya kemarin ya. Tapi kalau yang masih bersama ya lanjutin dong ya. Kalau itu memang udah solid ya jangan berubah gitu, tetap pada komitmennya. Kemudian kalau tentang pekerjaan itu ada juga indikasi bahwa ada masalah dengan coworker atau teman-teman di tempat kerja yang pada akhirnya juga berimbas ke atasan. So siap-siap aja, terutama di minggu ketiga akan lumayan stres buat kalian yang Sagittarius. Minggu keempat ada sedikit pencerahan dengan catatan kalian menyerahkan diri lah ya pada pencipta, sang pencipta, balik lagi perkuat ibadahnya, dan kalian pasti bisa melalui ini walaupun keadaannya stucknya di akhir bulan lagi. Jadi ke depannya itu ya mirip-mirip nanti di bulan Oktober. Tapi kita lihat aja nanti ya, apakah Oktober ada pencerahan untuk kalian atau ada sesuatu yang baru atau tidak. Baik, saya lanjutkan dengan 3 kartu dari Angel. Yang ini Archangel Message. Kita lihat apa pesannya. Oracle card. Thank you. Yang ini dari Angel Message. Satu lagi dari Angel's Prayer. Oke, life purpose. Dan self healing. Banyak ya hari ini saya buka. Oh, oke. Dan Monology Oracle card. Oke. Good. Dari Archangel, the beloved one, dari Archangel Samuel, I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Untuk kalian yang sudah menemukan soulmate, mungkin ada tantangan di bulan September, tapi tetap aja balik lagi ya ke Sang Pencipta. Perbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, sebagaimana juga kalian memperbaiki hubungan dengan semesta, dengan sekitar kalian, dengan orang-orang yang kalian cintai. Oke? Ini juga nggak berlaku hanya untuk pacar-pacar atau pacar pasangan gitu, tapi juga dengan keluarga ya, dengan orang tua, dengan saudara juga. Oke? Ada Omega, victory. Your desire is coming to fruition. Keep up the good work. Oke, akan ada kesuksesan sih. Walaupun agak susah di bulan September, jangan khawatir. Masih ada kemungkinan untuk keluar dari semua itu. Dari Angel's Prayer, express your creativity. Nggak usah stres-stres, tetap aja berkreativitas. Lakukan apa yang kalian lakukan. Nggak usah berpikir untuk pindah-pindah pekerjaan dulu ya. Nggak dulu ya. Untuk September nggak dulu.
Oke, yang selanjutnya adalah life purpose-nya adalah justice atau keadilan ya, my dear, justice atau keadilan. Your career bring fairness and protection to other who needs your help. Karir kalian yang sekarang tetap dijaga aja ya, my dear. Karena itu cukup adil untuk kalian. Walaupun ada 1-2 masalah dengan coworker, teman kerja, tapi don't worry, itu bisa diatasi. Yang perlu di-healing dari kalian adalah mencintai diri sendiri atau self-love. Jangan lupa, itu yang utama, mencintai diri sendiri sebelum meminta orang lain mencintai kalian atau kalian bisa mencintai orang lain. Berbahagialah dulu sendiri daripada kalian mengharapkan kebahagiaan bersama orang lain, karena bersama dengan orang lain atau tidak itu adalah tetap harus bahagia gitu. Oke. Lanjut dengan monologi oracle card. You are very close to achieving your goal sih. Tetap aja ujung-ujungnya tujuan kalian, goal kalian akan tercapai, dan jangan menyerah apapun yang terjadi di bulan September ya. Saya berdoa yang terbaik untuk kalian. Para Sagittarius yang menonton channel ini, terima kasih banyak. Tetaplah semangat ya dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.